Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadinir raufir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qad jaa'a, dan benar-benar telah datang, fil khabari, dalam hadis, la yabla ashratun, tidak akan hancur, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jasadnya itu tidak akan hancur 10 kelompok atau 10 golongan manusia. Yang pertama jelas al-anbiya'u, para nabi. Yang kedua al-ghazi, orang yang berperang di jalan Allah, maksudnya li'i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang maha tinggi, atau yang sering kita kenal dengan nama syahid, ya. Wal alim, orang yang alim. Wasyahid, sama. Wahamilul Quran, orang yang membawa Al-Quran. Artinya apa? Orang yang dia hafal Al-Quran, ya, dan bukan cuma hafal, menjalankan itu Al-Quran. Atau yang kedua, orang yang tidak hafal Al-Quran, tapi dia tadi itu dalam kehidupannya bersandarkan kepada Al-Quran. Kemudian selanjutnya wal imamul adilu, imam yang adil. Wal muadzinu, tukang azan. Ya, masuk di sini juga siapa? Muqimu, orang yang suka bagian apa? Iqamah. Cuma azan ini dikatakan bahwasannya azan itu lebih afdol daripada iqamah. Kenapa? Karena kalau azan itu ngajak orang, otomatis kalau sudah diajak datang ke masjid, tinggal iqamah. Iqamahnya orang sudah hadir. Makanya muadzin lebih utama daripada muqim, orang yang iqamah. Imam bagaimana? Kalau untuk imam, ya, bahkan dikatakan muadzin itu lebih afdol daripada imam. Imam sholat maksudnya. Ada riwayat yang mengatakan apabila digabung antara tukang azan dan juga tukang iqamah, kalau dua-duanya dia pegang, dia lebih afdol daripada orang yang jadi imam. Timbul pertanyaan, Rasulullah bagaimana? Rasulullah kan jadi imam. Tukang azannya siapa? Bilal bin Rabah, sampai terkenal kalau Jumatan Bilal. Itu diambil dari sahabat Nabi namanya Bilal ibn Umi Maktum. Nabi tidak adzan, Nabi menjadi imam sholat. Apakah Nabi terkalahkan dengan mereka? Dijawab oleh para ulama, kalau Nabi yang adzan, andai saja Nabi yang adzan, maka ketika Nabi mengucapkan hayya 'alas sholah, ayo sholat, itu keadaan apapun yang dengarkan wajib meninggalkan. Yang dengar misalnya, yang satu temannya tidak dengar, wajib ngomong, ayo berangkat. Kenapa? Nabi yang manggil. Makanya Nabi tidak adzan. Ini sebagai bentuk rahmatnya Rasulullah kepada kita. Kalau Nabi yang adzan, ya meninggalkan semuanya, Pak. Tengah tidur harus bangun. Kalau tidak dosa. Kenapa? Nabi yang manggil. Paham ya? Jadi khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW, tetap imam lebih afdol, yaitu Rasulullah. Karena apa? Ya ilahnya tadi itu.
Selain Rasulullah zatnya sudah mulia di sisi Allah, kan gitu. Kemudian selanjutnya wal mar'atu, seorang perempuan idza matat, jika meninggal itu perempuan fi nifasiha, di dalam nifasnya. Maknanya apa? Dia tadi itu meninggal ketika melahirkan. Meninggal ketika melahirkan. Kemudian selanjutnya waman kutila madluman, dan barang siapa yang dia tadi itu dibunuh dalam keadaan zalim, dibunuh dalam keadaan terdolimi, teraniaya. Kemudian selanjutnya atau yang terakhir waman mata yaumal jum'ati, dan barang siapa yang meninggal hari Jumat walailataha, dan malam Jumat, malamnya, ya, hari Jumat atau malam Jumatnya. Nah, kita akan preteli satu-satu, ya. Insya Allah kita akan lihat satu-satu. Nah, karena berhubungan dengan pelajaran kita yang kemarin tentang masih keutamaan dari malam Jumat, ya, makanya kita ini akan sekarang ngelihat yang pertama, yang terakhir dulu. Waman mata yaumal jum'ati walailataha, dan barang siapa yang meninggal hari Jumat dan malam Jumat, ya. Dikatakan Pak, bahwasannya orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat, pelajaran kemarin apa? Dia diamankan dari fitnah kubur berupa pertanyaan mungkar nakir, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bahkan sekarang riwayat disebutkan dia ini jasadnya tidak akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita ini ngatur sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi berziarah ke kuburan orang muslim, lebih-lebih orang tua kita, lebih-lebih yang ada kerabat dengan kita. Mereka itu tahu apa yang kita ucapkan, dengarkan apa yang kita ucapkan. Cuman mereka tidak ada kemampuan untuk menyampaikannya. Nah, di sini dibahas oleh para ulama. Ada satu hikmah, kenapa kok kita ini ziarah kubur kok tidak bisa dengarkan? Jawaban yang pertama jelas, karena alam kita sudah lain. Yang kedua, ini sebagai bentuk rahmatnya Allah, sehingga kita ziarah ketika kita mengucapkan, misalnya ziarah ke tempatnya orang yang soleh, salamullah ya sada minar rahman yaghsyakum ibadallah jina apa? Kum ya, kami datang kepada kamu. Kita tidak dengarkan salam mereka kan? Kita mengucapkan assalamualaikum, tidak dengarkan waalaikumsalam, tidak dengarkan. Padahal mereka ngomong itu rahmatnya Allah. Kenapa? Kalau dibuka oleh Allah buyar Pak. Misalnya sama ziarah, assalamualaikum ya ahla kubur fulan bin fulan, orang ngomong waalaikumsalam fulan bin fulan, kira-kira ya Pak sampean? Maka jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngomong misalnya, itu kan ziarah apa? Itu ziarah kepada batu. Londa, bukan kepada batu. Kepada mereka, mereka tahu. Dia kan ada dengarkan jawaban, lek dengarkan kon geblak dhisik. Yakin ini. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat hadis dijelaskan bahwasannya semua makhluknya Allah ini ditutup oleh Allah, kecuali orang pilihan loh ya. Kita jangan ngomong Rasulullah sudah. Kita jangan ngomong orang-orang yang dekat dengan Rasulullah, para sahabat Nabi atau ulama al-amilin. Jangan ngomong sudah. Mereka insya Allah dengarkan Pak. Karena apa? Hijab sudah dibuka oleh Allah. Secara umum, awam, yo magome kula jenengan iki wis ditutup, tidak bisa dengarkan. Ada riwayat mengatakan cuma 2 binatang yang dengarkan. Apa itu? Ayam, dikah ayam, dan juga kelawar. Itu dengar adab kubur, dengar bagaimana orang di dalam kubur, dengarkan. Makanya hati ngetes di omai ke EPT. Kerungu kok.
tengah keluru, itu berarti apa? Kelihatan malaikat. Makgul, kadang-kadang magom kita kalah sama petik, Pak. Kenapa? Dikatakan dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq bahwasannya tidak berkokok itu ayam kecuali ngelihat malaikat. Petik delok. Lah kula jenengan kapan ketok, Pak? Berarti magome dalam hal ini dikalahkan sama ayam. Radhiyallahu ta'ala anhu. Paham ini? Hah? Dikatakan bahwasanya kalau katanya Nabi dalam satu riwayat ya, andai saja manusia itu bisa dengarkan bagaimana azab kubur, bagaimana orang diletakkan pertama kali sampai bahwasanya tidak diletakkan seorang mayit di dalam kuburnya, tidak yang mengantarkan musyayi'un, tidak mereka orang-orang yang mengantarkan 3 langkah meninggalkan mereka, kecuali mayit tadi itu didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangi malaikat. Katanya Nabi, kalau kamu semuanya dengarkan tentang masalah ini, maka kamu akan ninggalkan segala urusan duniamu. Kasarannya apa? Sing buka toko tutup, sing buka bedak di pasar tutup, sing dadi pegawai negeri tutup, sing ati ngurusi pemilu tutup kabeh wis. Ngomong, loh, Cak, pemilu, ndak ngurusi. Oh, dadi pemiluan wis. Malaikat kerungu aku tas buru. Buyar Pak, ora pemilu sampean. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan ninggalkan dunia semuanya, katanya Nabi. Ngerti ini? Nah, dalam keadaan seperti itu, bukan berarti mereka tidak tahu bagaimana dia dengan Rasulullah. Kepada Siti Aisyah, Rasulullah mengatakan, kalau kamu datang wahai Aisyah ziarah ke kubur, ucapkan kalimat ini. Di antaranya apa? Assalamualaikum ya ahla kubur. Kom itu apa sih? Domir apa? Domir yang ada depan kita ini loh. Bukan assalamu alaihim dia, ndak ono. Kom depan kita. Berarti apa? Mereka itu ada depan kita. Antum sabikun wa nahnu insyaallah lahikun, katanya Nabi. Antum, kamu semuanya loh. Kamu, berarti apa? Kelihatan. Kamu mendahului kita semuanya. Wa insyaallah nahnu lahikun. Insyaallah kita akan nututi kamu. Ya semoga cocok dhisik. Ngerti ini? Ya. Ini menolak omongan orang sebelum moco dalil iko, dalil ini, dalil itu, dalil ini. Lihat ini, sihonya ini. Kalau memang dia tidak dengar, tidak perlu kom. Ada apa kom? Kalau ente gunakan kom keliru, tidak pernah belajar nahwu ente berarti. Kom itu depan kamu. Laki-laki banyak antum. Domir munfasil, kom. Ngerti? Faham gak ini? Baik. Kita baca sekarang. Ibnu Qayyim tentang ya ini rahasia kenapa kok kita ini ziarahnya itu malam Jumat atau hari Jumat. Apakah hari-hari yang lain tidak boleh? Boleh, tidak ada masalah. Cuman untuk malam Jumat atau hari Jumat itu ada sesuatu yang khusus di sisi Allah. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad bahwasanya tentang ketika beliau bercerita tentang ala khosoisi yaumil jum'ati, atas keutamaan hari Jumat. Dengarkan. Annal mauta, sesungguhnya orang-orang yang mati, tadnu arwahuhum, mendekat arwah-arwah mereka orang-orang yang mati, fi guburihim, di kubur-kubur mereka. Kemudian watwafiha fi yaumil jumu'ati, dan berbarengannya tadi itu, mendatanginya tadi itu di hari Jumat. Maka faya'rifuna zuwarohum, maka mereka mengetahui zuwarohum, mereka yang berziarah kepada mereka. Wa may yamurru bihim, dan barang siapa yang melewati dengan mereka. Wa yusallimu alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa yalqahum fi dalikal yaum, dan dia menemui mereka di hari itu. Hari apa? Hari Jumat. Aktsara, lebih banyak, mim ma'rifatihim, dari pengetahuan mereka, bihim, dengan mereka, fi ghairihi minal ayyami, di selainnya dari hari-hari. Jadi kalau hari Jumat, malam Jumat itu mayit lebih mengenal kita, lebih dekat sama kita dibandingkan hari-hari yang lain. Maknanya hari yang lain bukanlah didengarkan. Cuma untuk malam Jumat, hari Jumat lebih didengarkan.
Ngerti? Makanya kita disunahkan Pak, kalau pas tengah naik kendaraan, di situ ada kuburan misalnya, kita sunnah untuk apa? Mengucapkan Fatihah, Al-Fatihah ila hadrati hadil makbarati, Al-Fatihah, selesai. Dikatakan bahwasanya kalau kita ini sering ya melewati kuburan, kemudian kita ini sering mengucapkan salam kepada kuburan itu, maka nanti kalau kita meninggal dunia, di tempat kuburan kita, setiap orang liwat insya Allah akan banyak yang mengucapkan salam kepada kita. Ya ini namanya kalau bahasa Jawanya apa? Karma. Kita berbuat baik mendapatkan kebaikan. Ini ya. Makanya diatur ketika kita ziarah kubur, itu aturannya pertama kali apa? Jangan dekat. Jangan terlalu dekat. Pertama, engkau menghadap seolah-olah engkau berhadapan dengan dia. Mayit dihadapkan kemana? Kiblat, ke barat. Otomatis kita ziarah pas menghadap dia, membelakangi kiblat, kita ziarah. Kemudian jarak kita dengan kuburannya diatur 3 dirok. 3 dirok minimal. 3 dirok, 1 dirok 60 cm, 3 dirok 180. Jadi pas ini maesannya mundur sedikit, jarak 180 cm. Kamu duduk. Ucapkan seolah-olah kamu ini melihat dia. Karena apa? Mereka tahu. Ini adab yang diatur. Kemudian apa? Ditambahi mungkin baca Yasin, ditambahi mungkin dengan kalimat-kalimat thayyibah, atau sing ndak gelem tahlil ngomongi alergi, ya wis kalimat tauhid. Padahal ya padha wae. Ya. Apa bedane OTOT karo heci? Kan gitu. Engkau ngomong tahlil ndak gelem, ojo tahlil bid'ah, kalimat tauhid. Lah tahlil iku maca apa le? Nyanyi ya le rasamu. Wis alergi ndak apa-apa, sampean baca Yasin. Kemudian apa? Kalimat tauhid, kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu ndak apa-apa. Sing waras ngalah. Paham? Ini diatur. Nah, ketika kita berada di hadapan mereka, terutama orang-orang yang soleh, jangan berbuat sesuatu yang akan membuat seperti pemarahan kepada mereka, akan membuat dia ini emosi seperti hidupnya. Misalnya sampean ziarah nawang alim, kira-kira lek sampean ziarah karo gawe celonoan sakmene terung prapat karo petingkrang, dek kantonge duduk majmuk syarif rokok, kira-kira sampean ziarah karo orang yang alim silang rokok. Nek sing alim merokok ya dijepit pisan rokoke joinan sampean. Sing ndak ngerokok ki kali apa? Oh, ndak pantes Beb, ndak enak. Kon misalnya nome Kiai Fulan, Ustadz Fulan, gawe tolong prapat ya apa? Ya ndak pantes Beb, ndak enak. Seperti itu engkau ziarah kepada orang alim meskipun telah meninggal dunia. Kenapa? Mereka tahu. Jangan berbuat sesuatu yang membuat dia itu marah dalam kehidupannya loh ya. Setelah meninggal sama hukumnya, tidak ada bedanya. Nah, ada beberapa kekeliruan dalam ketika kita ziarah kubur. Kekeliruan ini parah Pak. Cuma orang tidak paham kebanyakan. Apa? Ngambil barokah. Maksudnya ya apa? Itu ada taburan bunga. Bunganya masih basah diambil. Haram. Kenapa? Kalau masih basah, itu akan mendoakan orang yang berada dalam kubur tadi itu. Kalau tanya misalnya, dalilnya mana itu? Dari mana dalilnya? Lo ngene lo le, kok tidak pernah maca kitab sih? Ente tidak tahu ceritanya Rasulullah yang tengah berjalan, kemudian Nabi berhenti menyatakan ini 2 penduduk kubur ini, dua-duanya sekarang diadab oleh Allah dengan satu perbuatan yang dianggap ringan dosanya, tapi besar. Apa yang pertama? Yang pertama ini diadab kenapa? Kalau kencing tidak bersih ketika kencingnya. Yaiku kencing di wit asem, gono isine blas wis. Untung ndak ngangkat ngene ngoyo. Lah lek ngangkat tak buyar, Pak. Perlu difoto, didekek banner yo. Atau misalnya sekarang ini kencing berdiri. Ini otomatis kalau pas merondok keluar, Pak, pasti keluar. Ini katanya Nabi, dia terkena dosa yang pertama karena apa? Itu kalau kencing enggak bersih. Yang kedua katanya Nabi, yang satunya ini karena kalau mengucapkan apa ini sering sering apa mengadu domba, namimah ngadu domba.
Maka apa yang dilaksanakan Rasulullah? Ngambil pelepah daun korma yang masih basah, ditancapkan di kuburan, dua kuburan tadi itu. Nabi mengatakan bahwasannya semenjak pelepah daun korma ini masih basah, akan memintakan ampun kepada sang mayit di dalam kuburan tadi itu. Atas dasar ini kita datang ke kuburan bawa kembang. Tutu syirik iku. Si ngomong syirik ndak pernah mangan bangku madrasah. Bangku ndak pernah dipangan iku. Ndak ngerti. Ono apa kembang koyo wong Hindu. Loh, koyo wong Hindu jane. Berhubung kita orang mau nyari pelepah daun korma, di Lumajang ndak ono. Ya diganti melati, kenongo, sing serem-serem iku ambune. Ngerti ini ya? Nah, makanya dikatakan terus ya, ini hukum berlanjut terus apa? Kalau sampean biasanya kita ini kebiasaan mah Jumat legi tok wis, ndelok paite. Warit. Untuk apa? Bersihkan kuburan, boleh. Tapi ingat loh ya, kalau itu rumput itu masih basah, jangan diangkat, dibersihkan dari atas. Kalau sudah kering, tidak ada masalah. Kenapa? Tadi itu. Karena kalau masih basah, memintakan ampun bagi yang ada di kuburan tadi itu. Dasar ini kadang-kadang keliru. Moro-moro ziarah nang fulan bin fulan, kuburannya ulama fulan bin fulan, diambil kembali kabeh barokah. Bukan barokah, arom sampean. Ini kekeliruan yang sering terjadi. Ngerti? Baik. Kemudian bahkan dikatakan dalam satu hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dengarkan ya, ana perlu nyampaikan masalah ini supaya kita tahu bahwasanya kita ziarah ke kuburan itu bukan ziarah ke patokan, Pak. Supaya tahu. Nanti ana sampaikan kenapa kok ana begitu getol ngomong masalah ini. Seharusnya masalah ini sudah sering sama dengarkan. Cuma tidak ada masalah, ana ulangi lagi. Nanti ana ceritakan apa dasarnya kok ana sampai getol ingin bahas masalah ini. Kita baca dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ma min rajulin yamurru bi gabri akhihi, tidak ada seseorang yang melewati bi gabri akhihi, di kuburan saudaranya. Saudaranya maksudnya apa? Karena ya'rifuhu fid dunya, yang ada dia mengetahuinya di dunia, dari temennya, orang tuanya, gurunya, itu. Kemudian apa? Fasallama alaih, dia mengucapkan salam kepadanya, illa, kecuali ruddat alaihi ruhuhu, dikembalikan ruhnya itu sang mayit, hatta yarudda alaihi salam, sampai mayit tadi itu jawab salamnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban wal Khatib. Ngerti? Jadi kita orang ziarah ke orang tua kita. Assalamualaikum ya walidi, assalamualaikum ya apa, ucapkan, tahu. Mereka tahu. Teman kita yang meninggal dunia, semoga panjang umur. Iya, terutama sedang kawin enggak akan. Iya. Kita ziarah kepada mereka, kita ucapkan, tahu mereka. Kenapa? Di dunia kita kenal sama mereka. Dia apa? Apa yang kita ucapkan dikembalikan. Rohnya dikembalikan oleh Allah, jawab. Assalamualaikum ya fulan, waalaikumsalam. Ya apa kabarmu? Waras, tapi aku krungu. Mangi krungu geblak. Ya. Coba Pak lihat Pak ya. Terus bagaimana dengan kuburan Rasulullah? Padahal tidak pernah sepi dari mereka yang ziarah. Berarti apa? Hayyun, hidup. Ente bilang, apa itu? Ucapkan salam cukup, tidak perlu doa. Ente tidak ngerti. Aku wani ngomong ini Lumajang. Di Saudi tidak wani Pak. Ono tentara kalah tentara. Andai saja di Lumajang yang mari aku kira iki lo mau cari kitab. Oh ngol tidak ngerti. Sampai Pak begitu parahnya. Di antara kalimat-kalimat yang kurang ngajar yang dia ucapkan, kuburannya Sayyidina Hamzah ketika orang mengucapkan doa di sana, mengatakan apa? Hadal mayit. Apa katanya? Ini bangkai. Ini batang. Sayyidina Hamzah loh ini. Siapa Sayyidina Hamzah? Paman Rasulullah. Sampai setelah dibunuh Sayyidina Hamzah, Rasulullah tidak berani ngelihat mukanya Wahsy. Mukanya Hindun tidak berani. Bukan benci, kenapa? Ingat kepada pamannya. Begitu cintanya Rasulullah. Orang sekarang tidak ngerti, langsung diucapkan apa? Ada mayit, ini batang.
Ya untung nek ngono, Pak. Di Lumajang bismillah wis. Allahumma lakasumtu ya. Wis ayo wis Allahumma lakasumtu lek kok ngene. Berhubung nek ngono ya meneng. Baik ya. Berarti mereka mengetahui. Riwayat yang lain ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad juz yang pertama halaman 401. Ibnu Qayyim menyebutkan dari Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri qala, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri mengatakan balaghani anid Dhahhak, telah sampai khabar dari aku dari Ad-Dhahhak annahu qala, sesungguhnya Ad-Dhahhak mengatakan man zara gobron, barang siapa yang ziarah satu kuburan yaumas sabti, hari Sabtu, qabla tulu'i syamsi, sebelum munculnya matahari, ya, sebelum munculnya matahari, hari Sabtu sebelum munculnya matahari, berarti subuh sampai sebelum munculnya matahari, maka alimal mayyitu biziyaratih, alimal mayyitu biziyaratih, mayyit mengetahui dengan ziarahnya orang tadi itu. Faqila lahu, doh dikatakan kok bisa hari Sabtu, katanya Jumat tadi, kaifa dzalika, kok bisa seperti itu, kan tadi malam Jumat atau hari Jumat, ini kok hari Sabtu sebelum munculnya matahari. Dijawab oleh Ad-Dhahhak qala limakani yaumil jum'ati, karena keutamaan hari Jumat. Sampai hari Sabtunya sebelum munculnya matahari diberikan kemuliaan oleh Allah, sehingga masih diberikan lebih pengetahuan mayit tadi itu kepada yang ziarah kepada mereka. Faham? Ada satu musibah yang terjadi kepada umat Islam sekarang ini. Perhatikan. Ada satu kelompok dengan arogannya, dia tadi itu telah membongkar kuburan. Dengan alasan apa? Kuburan tempat orang syirik. Yang dibongkar siapa, Pak? Cucu Sayyidina Umar bin Khattab yang bernama Abdullah bin Asim bin Umar bin Khattab, seorang tabi'in. Kuburan dibongkar, dientekno. Kenapa? Ini penyebab syirik. Baik ya, tabi'in. Sebelumnya kelompok ini juga, mereka tadi itu juga membongkar, menggali kuburan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi kuburannya dibongkar. Juga sebelumnya kuburan Nabi Daniel itu juga dibongkar oleh mereka. Dengan alasan apa? Ini penyebab syirik. Pak, pikir ya, pikir. Kelompok ini menyatakan ziarah kubur itu menyebabkan kesyirikan. Dan kelompok ini sudah menyebar tengah-tengah kita. Banyak. Sampean bisa pikir, kalau kuburan tabi'in saja mereka bongkar, kalau kuburan sahabat saja mereka bongkar, bahkan kalau kuburan para nabi, kuburan para rasul mereka bongkar dengan dalil apa? Dalil menyebabkan kesyirikan. Terus yo opo kuburan selain itu? Ini ancaman, Pak, buat kita. Bukan main-main ini. Maka wajib kita punya i'tiqad, keyakinan. Kita ziarah ke kuburan itu bukan ziarah ke batu. Kita ziarah kepada arwah mereka. Kita ziarah kepada mereka seperti hidupnya mereka. Harus ditanamkan seperti itu. Dan aliran-aliran seperti ini harus mau tidak mau kita perangi. Maknanya kalau mereka berani mengeluarkan selebaran, berani mengeluarkan kata-kata, wajib kita counter, wajib kita keluarkan selebaran juga, wajib kita debat omongannya mereka. Kenapa? Tidak diteruskan, Pak ya. Iki Nabi, Rasul, tabi'in, sahabat dibongkar. Terus ya apa kuburan Wali Songo? Terus ya apa kuburan bapak karo ibu kita orang ini? Kalau sampai mereka berkuasa, buyar, Pak, naudzubillah min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita. Semoga Allah menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan orang-orang yang telah meninggal dari kita semuanya,
dan kita dijadikan sebagai keluarga dalam hitungan keluarga Rasulullah, kecintaan Rasulullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akidah kita terselamatkan, anak kita, istri kita, keluarga kita dijauhkan dari akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya masih ada satu ayat tentang bagaimana hidupnya orang yang ada di kuburan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah biidznillah. Untuk besok acara Khatmul Quran malam ke-11 di Masjid Darul Falah Gombleh. Masjid Darul Falah Gombleh.